Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, apa kabar? Kita kembali lagi dalam pembelajaran biologi dengan tema pembelahan sel. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu melalui diskusi dengan penuh tanggung jawab dapat menganalisa pembelahan sel dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Miss Anissa mau nanya nih, teman-teman apakah sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang cloning? Nah, cloning merupakan salah satu teknologi dalam pembelahan sel di mana cloning ini masih menyebabkan pro dan kontra. Yuk simak video mengenai cloning untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan kita selesaikan. Mari kita simak. Nah, dalam pembelajaran pembelahan sel kali ini, teman-teman pasti sebelumnya sudah mengetahui apa itu reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan proses pembelahan diri pada sel menjadi dua sel anak atau lebih dengan cara amitosis, mitosis, dan 4 tahun yang lalu, meiosis. cloning sel manusia pertama kalinya ini berhasil dilakukan. Selengkapnya dalam On This Day. 16 Mei 2013, ilmuwan pertama kalinya berhasil mengkloning sel manusia. Tim penelitian Oregon Health and Science University yang dipimpin oleh Sukrat Mitalipov. Metodenya ialah menggunakan sel sehat dan dewasa dari tubuh manusia, mengambil bagian tengah sel yang mengandung DNA, kemudian menyuntikkannya ke inti sel atau nukleus kosong pada sel telur pasien. Selanjutnya sel telur dimanipulasi agar membelah, layaknya kondisi saat terjadi pembuahan oleh sperma. Nah, setelah beberapa hari, bola sel yang dihasilkan ini mengandung materi genetik yang baik dari pendonor. Nah, sel baru ini akan tumbuh untuk menyokong organ yang Untuk fungsi spesifik organ manusia, sehingga tujuan cloning hanya tim ilmuwan menggunakan teknik cloning yang mirip teknik mengkloning domba Dolly pada 1996. Nah, dari video tadi kita sudah banyak nih mengetahui tentang apa itu cloning. Sebelum kita beranjak membahas tentang cloning, misalnya yang pertama adalah pembelahan amitosis, yaitu pembelahan biner. Pada pembelahan amitosis, kromosom melekat pada membran plasma. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh yang menghasilkan dua sel anak. Sel anak memiliki sifat genotip sama dengan sel induk. Nah, teman-teman simak ya. Berikut adalah tahapan pembelahan. Nah, di slide berikut ini adalah fase-fase mitosis, di mana akan ada penjelasan dari setiap tahapan pembelahan mitosis, mulai dari profase, anafase, dan telofase. Nah, proses pembelahan sel berikutnya adalah meiosis, di mana proses pembelahan meiosis ini terjadi pada sel germinal atau sel gamet sel kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah dari kromosom induk atau pembelahan dengan reduksi. Kenapa? Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan fase-fase meiosis di mana ada meiosis 1 dan meiosis 2. Simak. Anak-anakku sekalian, tahapan yang paling lama dalam fase meiosis atau pembelahan meiosis adalah tahapan profase, di mana pada tahap profase 1 ini hampir 90% dari waktu yang dihabiskan untuk melakukan pembelahan meiosis. Nah, berikut adalah keterangan dari fase-fase meiosis yang pertama atau meiosis. Selanjutnya adalah keterangan dari fase-fase meiosis 2. Dari materi-materi yang sudah disampaikan, maka kita dapat mengambil kesimpulan pembeda antara mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah tujuannya, di mana mitosis tujuannya adalah untuk mengganti sel yang rusak dan pertumbuhan sel, sedangkan meiosis untuk menjaga kromosom turunan selalu tetap. Hasil, untuk mitosis ada dua sel anak dengan masing-masing bersifat diploid atau 2N, sedangkan pada meiosis menghasilkan jumlah anak 4 sel anak, namun masing-masing bersifat haploid. Jumlah kromosom pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari sel induk.
Nah, kalau mitosis terjadi di sel tubuh, meiosis terjadi di sel kelamin. Kemudian, mitosis mengalami satu pembelahan, sedangkan meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Yang terakhir, pada mitosis tidak terjadi transfer, sedangkan pada meiosis terjadi transfer. Nah, selanjutnya adalah cloning. Cloning merupakan salah satu teknologi yang berhubungan erat dengan pembelahan sel. Cloning adalah teknik pembuatan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya. Nah, anak-anakku sekalian, sampai kita di penghujung pembelajaran pembelahan sel pada pertemuan kali ini. Misalnya saya berharap teman-teman, anak-anakku sekalian belajar dengan baik, menyimak materi yang diberikan, serta jangan lupa membaca informasi-informasi terkait dengan materi yang diberikan di luar sana. Banyak informasi yang bisa didapatkan, baik dari buku pegangan, dari internet, dan dari sumber-sumber wawancara yang lain. Nah, anak-anakku, selamat belajar, raihlah terus cita-citamu. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.